Halo semuanya, ketika kita berbicara tentang pengadilan, mungkin ada yang terbayang suasana tegang, penuh aturan, bahkan kadang menakutkan. Padahal, pengadilan adalah tempat masyarakat mencari dan menemukan keadilan. Di dalam pengadilan, hal yang paling utama adalah persidangan. Inilah inti dari proses peradilan, tempat semua pihak hadir untuk menjelaskan duduk perkaranya. Walaupun terdengar rumit, sebenarnya persidangan bisa dipahami dengan mudah bila kita tahu alurnya loh. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita pelajari bersama tentang alur persidangan perkara pidana. Sehingga saat menghadiri sidang nanti, kita bisa mengikuti jalannya sidang dengan tertib dan penuh pemahaman. Sebelum memasuki tahapan sidang, penting untuk memahami bahwa persidangan pidana pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi. Namun, untuk perkara tertentu seperti kesusilaan atau yang melibatkan anak, sidang dapat dilakukan secara tertutup demi melindungi privasi para pihak. Meskipun tertutup, proses hukumnya tetap sesuai aturan dan putusannya tetap diumumkan secara terbuka. Sidang dimulai dengan pembukaan oleh hakim ketua yang memastikan kehadiran jaksa, terdakwa, penasihat hukum bila ada, serta saksi-saksi. Setelah itu, hakim menyatakan sidang dibuka dan siap dilanjutkan. Setelah sidang dibuka, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang berisi tuduhan dan pasal hukum yang diduga dilanggar oleh terdakwa. Setelah itu, terdakwa dapat menyampaikan keberatan terhadap dakwaan. Misalnya, jika dakwaan dianggap tidak jelas, keliru, atau ada identitas, waktu maupun tempat kejadian yang tidak sesuai. Keberatan ini akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dan diputus melalui putusan sela, apakah diterima atau ditolak. Apabila perkara berlanjut, masuklah ke tahap pembuktian. Sesuai pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jaksa penuntut umum biasanya menghadirkan saksi yang memberatkan terdakwa atau disebut saksi at charge. Sementara itu, terdakwa juga bisa menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi at the charge. Baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa memiliki hak yang sama untuk menghadirkan ahli dan surat sebagai bukti di persidangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Semua saksi dan bukti ini diperiksa di depan majelis hakim untuk menilai kebenaran perkara. Jika pembuktian dari jaksa penuntut umum maupun dari terdakwa sudah dianggap selesai, barulah sidang bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan tuntutan. Setelah tahap pembuktian selesai, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan yang disebut requisitoir. Isi tuntutan meliputi penjelasan jaksa tentang jalannya perkara dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, pendapat jaksa apakah dakwaan terhadap terdakwa terbukti atau tidak, dan usulan hukuman, baik jenis maupun lamanya pidana yang diminta untuk dijatuhkan. Tuntutan ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan bagi terdakwa. Setelah jaksa menyampaikan tuntutan, giliran terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan pembelaan yang disebut pledoi. Selanjutnya, jaksa menanggapi pembelaan itu dengan replik, lalu terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberikan jawaban kembali melalui duplik. Tahap ini menjadi kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen sebelum majelis hakim bermusyawarah menentukan putusan. Tahap berikutnya adalah musyawarah majelis hakim yang dilakukan secara tertutup. Dalam musyawarah ini, para hakim membahas seluruh fakta, keterangan saksi, dan alat bukti, lalu menilai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Setelah seluruh tahapan selesai, majelis hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Putusan ini menjadi puncak dari persidangan. Putusan yang dibacakan hakim berisi keputusan apakah terdakwa dinyatakan bebas
lepas dari tuntutan hukum, atau dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Semua pihak yang hadir wajib mendengarkan dengan seksama. Karena inilah hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara. Setelah hakim membacakan putusan, hakim kemudian menyampaikan, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap putusan tersebut. Mereka diberi waktu 7 hari untuk memilih apakah akan menerima putusan, menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu, atau mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Hak untuk banding ini diatur dalam Pasal 67 KUHP dan Pasal 233 ayat 2 KUHP. Jika putusan diterima, perkara selesai. Namun jika diajukan banding, maka proses akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Demikian alur persidangan perkara pidana yang telah kita pelajari bersama. Setiap tahap dirancang untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan memahami alurnya, kita dapat mengikuti persidangan dengan lebih tenang, tertib, dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.